Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Kartisa, NIM 230024022, nomor urut absen 10, mahasiswi semester 1 Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada hari ini saya akan memaparkan pemahaman saya terhadap makalah kelompok 4 tentang persepsi dan strategi kepemimpinan yang efektif. Dosen pembimbing Bapak Dr. Roli Darsa, MPD, MT. Baik, di sini apa sih yang dimaksud dengan persepsi dalam kepemimpinan? Nah, menurut pandangan saya, persepsi itu adalah cara anggota tim memahami dan menilai tindakan, sikap, serta gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin itu sendiri. Persepsi ini mempengaruhi sikap dan perilaku bawahan terhadap seorang pemimpin yang pada akhirnya nanti akan menentukan efektivitas kepemimpinan dari seorang pemimpin tersebut. Penting bagi seorang pemimpin untuk mengelola persepsi atau pandangan anggota tim agar membangun kepercayaan dan komitmen tim tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi? Nah, di sini ada 4 yang bisa dikategorikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi itu sendiri. Yang pertama yaitu karakteristik seorang pemimpin, kemudian interaksi sosial, selanjutnya budaya organisasi, dan terakhir adalah harapan individu. Bagaimana maksudnya? Tentang karakteristik seorang pemimpin, yaitu kepribadian dan gaya komunikasi dari seorang pemimpin tersebut. Nah, kemudian mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial berhubungan dengan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota tim. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi, yaitu menyangkut dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai harapan individu. Bagaimana harapan seorang anggota tim mengenai ekspektasi yang dimiliki oleh anggota tim itu sendiri terhadap seorang pemimpin. Berikutnya tentang teori-teori kepemimpinan yang relevan. Dalam hal ini ada beberapa teori yang cukup relevan yang bisa diaplikasikan dalam kondisi dan situasi sehari-hari. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini adalah pemimpin yang memiliki visi yang kuat dan inspiratif. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional, di mana berfokus pada pengembangan pribadi tim melalui motivasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan transaksional, di mana berdasarkan tipe kepemimpinan ini adalah berdasarkan pada pertukaran imbalan dan imbalan atau sanksi. Nah, kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan situasional, di mana gaya seorang pemimpin itu yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dari tim itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu teori kognitif sosial, di mana menekankan pentingnya pemahaman dinamika sosial dalam suatu tim. Berikutnya tentang apa sih pengaruh persepsi terhadap suatu kepemimpinan. Di sini ada 2, yaitu yang pertama yaitu tentang motivasi dan kinerja. Di sini persepsi atau pandangan positif anggota tim terhadap pemimpinnya itu dapat diyakini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kepercayaan dan loyalitas. Di sini tentu saja persepsi atau pandangan positif dari anggota tim terhadap seorang pemimpin itu akan membangun kepercayaan, sedangkan persepsi atau pandangan negatif terhadap seorang pemimpin dapat menyebabkan resistensi dan konflik. Nah, berikutnya tentang
persepsi dalam kepemimpinan itu sendiri seperti apa? Nah, di sini terdapat seperti yang saya jelaskan tadi, ada persepsi positif sama persepsi negatif. Nah, kita jelaskan satu-satu mengenai persepsi positif, yaitu bentuk dari persepsi positif itu adalah komunikasinya yang jelas, kemudian integritas, empati, dan kemampuan memotivasi dari seorang pemimpin itu sendiri. Dan bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Sedangkan yang kedua itu adalah persepsi negatif. Nah, bagaimana persepsi negatif tersebut? Di mana gaya seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang otoriter, kemudian kurang transparan dan kurang rasa empati. Nah, hal ini dapat menyebabkan resistensi atau penurunan motivasi dan lebih jauh lagi akan menimbulkan konflik dalam tim itu sendiri. Nah, berikutnya bagaimana strategi membangun persepsi positif dari anggota tim? Nah, yang pertama itu dapat dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan transparan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap anggota dari tim itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja anggota tim. Nah, yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah keadilan dalam pengambilan keputusan. Jadi, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin tidak boleh berat sebelah atau memihak kepada salah satu anggota tim. Kemudian yang keempat yaitu pemberdayaan anggota tim. Yang terakhir dapat dilakukan dengan hubungan berbasis kepercayaan. Dalam suatu tim dibutuhkan sangat-sangat dibutuhkan kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim. Berikutnya tentang kepemimpinan dalam lingkungan multikultural. Nah, di sini dapat saya paparkan beberapa tantangan yang terdapat dalam kepemimpinan di lingkungan multikultural yang diantaranya yaitu perbedaan budaya, kemudian adanya perbedaan bahasa nantinya, dan kemudian ekspektasi terhadap pemimpin itu sendiri. Kemudian strateginya, bagaimana strategi seorang pemimpin tersebut? Yaitu harus menyadari adanya keragaman budaya, kemudian beradaptasi dengan gaya kepemimpinan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada makalah-makalah sebelumnya, seorang pemimpin itu harus bisa mengadaptasi gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi dari tim itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan komunikasi yang efektif. Nah, yang terakhir bisa kita buat bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengelola konflik dari budaya itu sendiri. Nah, bagaimana manfaatnya? Nah, tentu saja manfaatnya itu dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, kemudian loyalitas, dan adaptivitas organisasi tersebut. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa mengelola persepsi adalah kunci untuk mencapai kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang mampu menciptakan persepsi positif akan lebih mudah membangun kepercayaan, motivasi, dan kolaborasi dalam tim yang solid. Nah, demikianlah kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil diskusi kelompok 4. Semoga dapat menambah pengetahuan buat kita bersama, terutama menambah pengetahuan bagi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.